Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Manela Margarani dengan akhiran NIM 060. Prodi PG PAUD kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangsa dan negara serta hak asasi manusia. Baik, yang pertama pengertian bangsa. Bangsa merupakan kelompok manusia yang dianggap nasional, mempunyai identitas bersama, serta memiliki kesamaan ideologi, agama, sejarah, serta budaya. Mereka pada umumnya dianggap mempunyai asal-usul keturunan yang sama. Secara umum, bangsa adalah himpunan orang-orang yang mendiami suatu tempat dengan beberapa hal yang membuat mereka terikat, misalnya kesamaan keturunan dengan kesamaan agama, suku. Kemudian pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Dalam konteks negara, suatu bentuk organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdiri dari rakyat, wilayah, kemudian pemerintahan, dan mendapatkan pengakuan dan negara lain. Kemudian antara bangsa dan negara, ada yang bangsanya lebih duluan lahir, baru kemudian negaranya. Tetapi di sisi lain ada juga negara yang lebih dulu lahir, kemudian lahir bangsanya. Dalam konteks Indonesia, kita dikenal sebagai negara bangsa. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang lahir belakangan, setelah bangsa dan lebih dulu ada. Ada satu butir dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia itu ikrar yang disampaikan tahun 1928, lebih dari 10 tahun lagi kita merdeka. Itu bukti bangsa Indonesia sudah lahir tahun 1928. Negara Indonesia belum, nanti tahun 1945. Itu bukti bahwa Indonesia lebih dulu ada, baru kemudian negara Indonesia, atau ada kata lain, bangsa Indonesia yang berbentuk negara Indonesia. Pertanyaan dari materi bangsa dan negara yang pertama itu, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu dalam sebuah negara? Jawabannya, menjaga keseimbangan antara kepentingan dan hak-hak individu adalah tantangan utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Di dalam sebuah negara itu, disampaikan dalam butir Pancasila itu ada disebutkan bukan sila, tetapi butir bahwa tak kala kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan negara, maka yang didahulukan adalah kepentingan negara, bukan kepentingan individu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan bangsa dan negara dalam konteks kemerdekaan dan kedaulatan? Hubungan bangsa dan negara dalam konteks kemerdekaan, yang pertama, bangsa sebagai pembentukan negara yang merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan identitas, budaya, bahasa, dan sejarah yang menjadi landasan terbentuknya suatu negara. Kemudian yang kedua, kemerdekaan sebagai hak fundamental bangsa. Kemerdekaan adalah hak eksklusif bangsa untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menentukan masa depannya. Hubungan bangsa dan negara dalam konteks kedaulatan, yang pertama, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara, kedaulatan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur wilayah dan rakyatnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, kedaulatan sebagai implementasi kemerdekaan.
Kedaulatan negara merupakan manifestasi dari kemerdekaan bangsa secara politik dan hukum. Yang ketiga, kedaulatan dan integritas teritorial. Kedaulatan juga berkaitan dengan integritas teritorial negara, yaitu menjaga batas wilayah dan kedaulatan atas tanah airnya. Dalam konteks Indonesia, negara Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya, negara yang berkedaulatan adalah rakyat, bukan negara, presiden, ataupun pegawai. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana otonomi daerah mempengaruhi antara pemerintah dan masyarakat daerah? Jawabannya, otonomi daerah berperan penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah, di mana otonomi daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri. Adapun beberapa pengaruhnya, yang pertama, pemberdayaan masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah. Yang ketiga, mengurangi beban pemerintah pusat. Yang keempat, menumbuhkan inovasi dan kompetisi sehat antara daerah. Yang kelima, potensi masalah yaitu ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat urusan daerah selain hal-hal yang ditentukan oleh pemerintah pusat, itu semuanya urusan masyarakat di daerah itu berkaitan berurusan dengan pemerintah daerah, tidak ada berurusan dengan pemerintah pusat, kecuali 5 hal. Yang pertama, masalah agama, keuangan dan pajak, pertahanan dan keamanan, dan politik luar negeri. Kemudian materi hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM dalam Undang-Undang Indonesia. Dalam Undang-Undang Indonesia, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kedua, aspek hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak hidup, kemudian yang kedua hak kebebasan, kemudian yang ketiga hak kesetaraan, kemudian yang keempat hak keadilan, kemudian yang kelima hak kebebasan berbicara. Ada 2 pertanyaan tentang hak asasi manusia. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apa saja hak asasi manusia yang utama dan apa saja kewajiban kita terkait HAM. Jawabannya, hak asasi manusia utama yang pertama hak hidup, hak untuk hidup dan tidak dapat dihilangkan nyawanya secara sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, hak kebebasan, hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Kemudian yang ketiga, hak kesetaraan, hak untuk diperlakukan secara setara dan tidak memihak. Kemudian yang keempat, hak keadilan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak. Kemudian yang kelima, hak kebebasan berbicara, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat secara bebas. Kemudian yang keenam, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Kemudian hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kemudian kewajiban kita terhadap HAM. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, meningkatkan kesadaran HAM. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran HAM. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Yang kelima, mengikuti hukum dan peraturan. Yang keenam, mengedukasi diri dan orang lain. Kemudian, beda hak, beda kewajiban. Kewajiban kita terhadap HAM itu yaitu menghormati hak asasi orang,
Konsep HAM yang digunakan di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian, pertanyaan yang kedua, sejauh mana negara berhak membatasi hak asasi demi keamanan nasional atau ketertiban umum? Jawabannya, pembatasan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, pembatasan harus berdasarkan hukum. Kemudian, yang kedua, pembatasan harus memiliki tujuan yang sah. Kemudian yang ketiga, pembatasan harus proporsional. Yang keempat, pembatasan harus tidak diskriminatif. Hak asasi itu dikatakan bahwa hak asasi itu adalah hak-hak dasar yang bersifat kontraktif, yang dimiliki manusia sejak lahir. Kontraktif itu maksudnya diperoleh secara kontrak diberikan oleh Tuhan. Baik, sekian materi resume yang saya bawakan. Saya Manela Margarani, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.